Halo semuanya, nama saya Atala Paci, bernimkan 20820836, akan mempresentasikan hasil kerja saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi yang efektif. Apa itu komunikasi? Dari gambar seperti ini dan gambar yang seperti ini ya. Untuk gambar yang pertama itu bisa disebut sebagai komunikasi verbal. Yang kedua itu yang komunikasi nonverbal. Apa sih itu komunikasi verbal dan nonverbal? Jika komunikasi verbal itu seperti layaknya normalnya manusia berbicara, seperti biasa berkomunikasi ya. Kayak kayak seperti saya sekarang ini sedang berbicara dengan kalian itu bisa dibilang sebagai komunikasi verbal. Dan yang nonverbal itu seperti gerakan tubuh atau seperti kode-kode kayak orang berpantomim itu ya yang di sebelah ini ya. Seperti itu. Kita lanjut. Apa itu efektif? Di sini kita ada 2 poin ya. Menurut S. Wojowisoto sama menurut Handoko. Ya, menurut S. Wojowisoto, kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, dan manjur. Itu menurut Wojowisoto. Yang kedua, menurut Handoko, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Terus kita lanjut ya, itu yang menurut 2 peneliti, menurut S. Wojowisoto sama menurut Handoko. Kata efektif. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai komunikasi efektif. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Berarti dapat kita rangkum dari slide-slide sebelumnya yang kalau komunikasi efektif itu berarti komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan yang biasanya disampaikan oleh komunikator. Jadi seperti itu ya untuk kesimpulan atau rangkuman kecil dari kata efektif, komunikasi efektif itu. Kita lanjut. Nah, dari komunikasi itu ada hambatan-hambatannya untuk komunikasi yang efektif. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu ada yang pertama ada hambatan teknis, yang kedua ada hambatan psikologis, dan yang ketiga hambatan biogenetis, yang keempat ada hambatan sosiologis, dan yang kelima ada antropologis. Untuk penjelasannya, hambatan teknis. Hambatan teknis terjadi ketika media komunikasi tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, karena gangguan frekuensi, suara yang keluar dari radio ataupun telepon menjadi terganggu. Untuk media cetak, terkadang terjadi karena cetakan yang kurang sempurna atau potongan artikel yang hilang. Untuk mengurangi hambatan yang sifatnya teknis, perwatakan dan ketelitian ketika menggunakan media menjadi kuncinya. Terus yang kedua, hambatan psikologis. Dasar komunikasi adalah proses berpikir. Proses ini mempengaruhi cara menerima pesan dan sikap sebagai respon. Menurut Bill Bromskarm tahun 1982, berpendapat bahwa gangguan komunikasi sangat dipengaruhi oleh frame of reference dan field of experience seseorang. Mencari referensi terkait komunikasi akan memberikan gambaran bagi komunikator terkait kondisi psikologis. Salah satu soal faktor prasangka adalah salah satu hambatan terbesar dari proses komunikasi. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk sebelum berkomunikasi ya. Kalau enggak nanti akan terhambat untuk menjadi komunikasi yang efektif. Terus yang poin ketiga,
Hambatan biogenetis. Hambatan ini adalah penggangguan komunikasi yang disebabkan oleh pengaruh. Pengaruh satu, panca indera. Masing-masing manusia mempunyai kemampuan indera yang berbeda-beda. Jika fungsi indera terganggu, proses komunikasi pun juga akan terhambat. Gitu, contoh simpel aja ya, kayak misalnya kayak orang diajak ngomong, tapi ngomongnya itu suaranya pelan gitu, kayak terus suaranya pelan kalah sama suara kayak motor lewat itu, jadi kan nggak kedengeran kan, jadinya komunikasinya terhambat dan tidak efektif. Contoh simpelnya saja seperti itu ya. Contoh terus faktor pengaruh yang kedua, faktor naluri. Pemenuhan kebutuhan naluri berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan proses komunikasi itu sendiri. Yang ketiga, sistem saraf. Sistem ini terdiri dari saraf pusat atau otak kecil, otak besar gitu ya. Terus saraf tepi dan saraf simpatis. Kita lanjut ke poin yang nomor 4, hambatan sosiologis. Di dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat tidak menutupi kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi. Hambatan ini terjadi karena setiap individu dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda dari sebuah informasi. Jika terjadi kesalahan persepsi, konflik akan terjadi. Oleh sebab itu, menyamakan persepsi dalam kehidupan sosial bukanlah tugas yang mudah. Itu ya, sosiologis itu makanya kalau berita itu sering terjadi pemelencengan itu biasanya. Kayak misalnya contoh simpel kayak tahu kayak games itu enggak? Yang pesan berantai ya itu kan. Contoh dari simpelnya aja dari game itu ya. Dari orang pertama tuh mesti pesannya masih benar. Terus kelamaan nanti pesannya jadi berubah. Nah, itu contoh simpelnya saja yang terjadi di kehidupan kita itu. Yang hambatan sosiologis. Jadi dari setiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda-beda, sehingga pesan yang disampaikan pun nanti juga bisa berbeda-beda, gitu ya. Terus hambatan antropologis yang kelima. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan perbedaan, misalnya antara satu dan yang lainnya. Perbedaan dalam aspek jenis kelamin, postur tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahasa, dan gaya hidup. Ketika berkomunikasi, komunikator tidak akan berhasil apabila tidak mengenal komunikan. Jika tidak mengenal identitas komunikan secara mendasar, proses komunikasi akan terhambat dan pesan tidak akan tersampaikan. Gitu ya. Berarti kita harus mengenal siapa orang yang akan kita ajak bicara agar komunikasi dapat menjadi komunikasi yang efektif dan pesannya yang ingin Anda sampaikan tersampaikan dengan baik dan efektif. Kita lanjut. Kiat sukses berkomunikasi. Yaitu pertama, kenali dengan baik lawan bicara Anda, kayak yang tadi ya. Terus yang kedua, jangan terlalu banyak bicara dan kurangi mendengar. Bukan kurangi mendengar ya, maksudnya ya. Maksudnya kalau bicara lebih bersabar gitu ya. Kalau misalnya komunikasi itu harus satunya berbicara, satunya mendengarkan. Seperti itu ya. Jadi tidak saling bersaut-sautan biar menjadi komunikasi yang efektif. Kita lanjut. Jangan merasa kita lebih tahu dari lawan bicara kita. Ya, seperti itu kan. Itu juga poin yang sangat penting ya. Terus yang selanjutnya, kenali betul diri sendiri dan kemampuan diri Anda. Kita lanjut. Dampak jika tidak berkomunikasi dengan efektif. Satu, ada tujuan tidak tersampaikan. Yang kedua, ada kepercayaan hilang. Yang ketiga, ada suasana yang tidak nyaman. Oh, salah kunjat. Begitu ya. Untuk yang penjelasan tujuan yang tidak tersampaikan, yang pertama ya. Contoh simpel saja seperti Anda
diberikan tugas oleh dosen, namun Anda masih tidak memahami apa tugas yang dosen berikan. Ini sering terjadi ya. Dan pada akhirnya tugas yang disampaikan dosen pun tidak dapat Anda kerjakan dengan benar sesuai harapan dosen. Sangat sering terjadi ya. Terus untuk yang penjelasan poin kedua, kepercayaan hilang. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Tuh, kepercayaan jadi hilang. Untuk yang ketiga, menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Karena komunikasi yang tidak efektif menimbulkan suasana komunikasi yang tidak efektif. Salah, maksudnya yang tidak nyaman. Jadinya jadi menimbulkan banyak kesalahpahaman yang memicu konflik. Nah, ini sering terjadi ya karena biasanya tuh banyak di luar sana ya memutarbalikkan fakta malahan sampean karena komunikasi yang tidak efektif tersebut. Ya, kayak berita hoax gitu ya. Terus jadinya malah konflik terjadi, hiperbola seperti itu ya. Dan sampai di sini presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton video saya ini. Saya melakukan ini untuk tugas ujian akhir semester saya, mata pelajaran sukses skill. Dan ya, seperti ini presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya Atta Alapaci, bernimkan 2820836, kelas TI 01. Mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.